bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Akan melakukan praktek coaching, di mana yang menjadi coach itu Ibu Agista, dan yang menjadi coachingnya itu adalah Pak Kalion. Saya sendiri menjadi supervisornya ya. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Agista. Selamat pagi Pak Kalion, apa kabar? Selamat pagi Ibu Agista, puji Tuhan baik Ibu. Ibu apa kabar juga? Oh, ya. Saya juga kabarnya baik Pak. Luar biasa. Akhirnya ya kita punya waktu untuk saling berbagi hari ini. Iya betul Ibu. Iya. Jadi bagaimana Pak Kalion? Kira-kira pertemuan kita hari ini mungkin ada yang mau disampaikan, atau tujuan Pak Kalion meminta untuk kita melakukan coaching ini apa? Mungkin ada masalah atau ada kendala dalam pembelajaran di sekolah? Baik, terima kasih Ibu Agista. Ya Ibu, saya ini sedang ada permasalahan dalam belajar di kelas, di mana ketika saya melakukan pembelajaran matematika, terkhususnya di akhir jam, terkhususnya di siang hari itu Ibu, pembelajarannya kurang bersemangat, kurang berjalan dengan baik karena karena anak-anak sudah lelah, sudah capek dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya sedikit kewalahan ketika menyampaikan materi di jam terakhir itu karena anak-anak sudah tidak respon dengan baik seperti itu. Oh iya, betul. Apalagi pelajaran matematika ya, lihat angka di siang hari itu kayaknya anak-anak pusing. Itu konsentrasinya sudah tidak. Iya. Iya, oke. Saya rasa memang bukan hanya matematika, guru-guru lain juga sepertinya mereka punya permasalahan yang sama. Anak-anak kalau siang, apalagi sudah selesai jam istirahat, kembali lagi itu pasti konsentrasinya itu sudah mulai berkurang. Untuk kembali untuk mau pelajaran itu kita guru itu membutuhkan effort yang tinggi begitu untuk bisa mengembalikan mereka. Betul sekali. Iya. Baik. Apalagi di siang itu kan jam-jam rawan Ibu, jam-jam istirahatnya anak. Iya, jam ngantuk, jam lapar juga. Iya. Baik. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, tidak fokusnya itu seperti apa? Apa mereka ribut atau mungkin mereka ngantuk? Kira-kira seperti apa anak-anak tidak fokus ini? Kalau mengantuk, sebagian mengantuk iya. Kemudian yang lain masih tidak kelihatan mengantuk, tetapi dari konsentrasinya itu sudah tidak terfokus begitu Ibu. Buktinya ketika saya sebagai guru matematika saya tanya, oh ini bagaimana? Apakah sudah paham? Mereka bingung mau jawab bagaimana karena konsentrasinya sudah tidak fokus lagi begitu Ibu. Mungkin seperti itu yang menjadi titik fokus dalam pembelajaran itu. Baik. Kalau untuk kelas yang Pak Kalion ajar itu, apakah semuanya dapat di siang atau hanya beberapa kelas saja yang dapat jadwalnya di siang hari? Hanya beberapa kelas saja Ibu, tidak semua juga. Berarti kalau yang dapat jadwal pagi aman ya Pak? Iya. Kalau yang jadwal pagi bahkan sampai istirahat itu masih aman, tetapi kalau sudah jam terakhir itu yang jam 11 lewat itu aduh sudah jam-jam membahayakan seperti itu. Betul. Kalau boleh saya tahu lagi,
Kalau dari satu kelas itu berapa persen anak-anak yang kira-kira masih ada konsentrasinya? Ataukah mungkin seluruhnya satu kelas itu memang sudah tidak konsentrasi lagi untuk yang kelas siang itu? Kalau yang untuk kelas siang ini Ibu, memang tidak semua dalam satu kelas, tetapi ada 1-2 anak saja. Paling tinggi itu 2 anak saja yang memang masih fokus seperti itu. Mungkin karena memang anak Berarti itu sebagian dia besar suka tidak dengan fokus ya. iya, anak yang masih fokus benaran itu karena memang dia senang dengan pelajaran matematika dan dia berusaha seperti itu. Tetapi yang lain juga ada yang senang hanya untuk mau membuat diri sekonsentrasi mungkin itu memang agak susah karena faktor kondisi saat itu di siang hari seperti itu. Oke, oke. Kalau begitu, kira-kira sejauh ini untuk anak-anak yang tidak fokus itu, apa yang sudah Pak kalian buat? Maksudnya, apakah sudah ada usaha yang sudah Pak kalian buat? Usaha apa saja kira-kira untuk mengembalikan fokus? Ya, kalau untuk usaha atau tindakan yang sudah saya lakukan, Ibu, sampai saat ini belum ada. Hanya untuk saat ini saya sudah mulai dari pembicaraannya kita ini sudah mulai berpikir solusi apa yang akan saya lakukan ke depan seperti itu. Oh, berarti sudah terpikir rencana ke depannya ya Pak? Kira-kira kalau boleh saya tahu apa Iya. rencananya? Untuk solusi yang saya akan lakukan untuk supaya pembelajaran di jam-jam terakhir pembelajaran matematika ini supaya sayanya sebagai guru semangat, kemudian anak-anak juga bisa bersemangat kembali, aktif ketika dikasih tugas atau ditanya. Mungkin yang pertama saya melihat kembali lagi model pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian yang kedua, mungkin kita mencari ice breaking yang lebih cepat lagi supaya membantu membangkitkan minat dan semangat siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang berikut dilihat kembali juga kesepakatan kelas seperti itu. Iya. Ya, mungkin itu untuk solusi yang saya pikirkan saat ini untuk keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian kalau kita berbicara tentang harapan, nah harapan dari Pak Kalion sebagai guru mata pelajaran matematika, maksudnya suasana kelas seperti apa, anak-anak keaktifannya seperti apa yang Pak Kalion harapkan, khususnya di kelas-kelas siang itu. Maksudnya pertanyaan saya adalah yang menjadi ukuran bahwa kelas itu aktif dan menyenangkan itu apa? Kalau menurut saya yang menjadi tolak ukurnya itu ya ketika pastinya semua guru sama ya, sama maksudnya ketika kita mengajar pasti mengharapkan respon balik dari siswa itu baik seperti itu, ketika ditanya mereka bisa menjawab, kemudian ketika dikasih tugas atau diskusi dan lain sebagainya itu mereka pada aktif dan punya antusias yang semangat seperti itu. Kemudian materi yang disampaikan juga mereka bisa pahami dengan baik seperti itu. Apakah kira-kira Pak kalian sudah bekerja sama dengan pihak lain? Apakah mungkin dengan bagian kurikulum berniat untuk menukar jadwal siang itu ke pagi atau bagaimana? Ya, kalau untuk berdiskusi dengan guru lain, rekan sejawat itu sudah terpikirkan, dan kalau untuk diskusi dengan rekan sejawat memang saya sudah diskusi juga, hanya mungkin ada beberapa guru juga yang punya permasalahan yang sama seperti itu, dan di situ kami sharing dan ketika kami mencari solusi mereka juga berpikir bahwa solusi yang saya sampaikan mereka juga berpikirnya ke sana seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, memang saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan bagian kurikulum
untuk merubah jadwal, tetapi ketika kami diskusi ada beberapa pertimbangan bisa saja untuk merubah jadwal, hanya nanti akan ada mata pelajaran lain yang dikorbankan seperti itu, dan belum tentu mata pelajaran lain juga dia akan terima seperti itu. Jadi mungkin tindakan ini atau solusi ini memang tidak bisa kita jalani saja, tetapi saya mengambil solusi dari yang pertama tadi yang saya sampaikan seperti itu. Kita jalani saja, tetapi yang kita ubah adalah model pembelajaran, kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak itu tadi yang saya Iya, baik Pak. Jadi saya sudah dengar Pak, Bapak punya rencana ke depannya ya. Dan itu luar biasa, saya ya, salut. Artinya Pak Kalian tidak memilih untuk menukarkan jadwal, tapi lebih berusaha untuk ya, bisa menciptakan kelas itu lebih menyenangkan untuk anak-anak. Saya salut maksudnya untuk rencana Bapak ini. Dan saya berharap semoga ke depannya setelah Bapak mencoba menerapkan itu, anak-anak bisa ada perubahan begitu. Kira-kira kapan baru betul. Pak Kalian mau mulai untuk mengubah situasi di kelas itu menjadi lebih menyenangkan dengan metode-metode pelajaran yang baru, menggunakan ice breaking. Kira-kira kapan mau mulai diterapkan? Rencana saya hari Senin minggu depan itu mau mulai laksanakan. Kebetulan itu di hari Senin itu di jam terakhir saya ada satu kelas jam matematika, dan saya mau mencoba di situ Ibu. Oh ya, Seperti itu. berarti secepatnya langsung ya dilaksanakan. Ya, luar Siap. biasa. Ya, Tetap semangat Pak. Saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti Pak Kalian ya, bisa, dan ya saya harap usaha kita sebagai guru-guru itu untuk bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, bisa terlaksana dengan baik. baik Ibu. Amin. Ya. Kira-kira bagaimana Pak? Apa mungkin masih ada yang mau disampaikan melalui coaching ini? Bisa diulang Ibu? Menurut Bapak bagaimana coaching ini? Apakah masih ada yang perlu disampaikan mengenai permasalahan yang tadi atau rencana ke depannya? Mungkin tidak ada lagi Ibu. Tidak ada. Baik. Mungkin yang saya Begitu, harapkan pada kegiatan coaching, saya berharap dengan solusi yang sudah saya pikirkan saat ini bisa membawa perubahan pada pembelajaran di dalam kelas, dan itu menjadi cerita baik nanti pada saat kegiatan coaching selanjutnya. ya, amin. Saya juga berharap seperti itu ya Pak. Sukses selalu untuk Bapak dan anak-anaknya di kelas nanti. Amin. Terima kasih Pak banyak Kalion. Ibu. Iya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Ibu Agista sebagai coach yang sudah melakukan praktek coachingnya, ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Mungkin Ibu Maria bisa menyampaikan hasil observasi saya dengan Baik. Pak Kalion. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, Ibu Agista sudah melakukan coaching berdasarkan sesuai dengan tirtanya, tujuan pembelajarannya, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga sampai kepada tanya jawab. Tadi awal Ibu Agista tanya tidak ada masalah atau kendala apa yang dihadapi oleh Pak Kalion. Terus masuk kepada identifikasi masalah itu, kira-kira anak-anak itu tidak bersemangat lagi itu karena apa? Terus mereka ribut ataukah konsentrasinya hilang atau bagaimana itu? Apakah semua kelas atau hanya kelas tertentu saja ataukah hanya satu kelas saja seperti itu? Dan ternyata itu hanya
satu kelas saja yang konsentrasinya kurang karena pelajaran matematikanya itu sudah di jam-jam terakhir, jam-jam yang rawan begitu. Terus rencana aksi, Ibu Agista juga bertanya kira-kira dari situasi anak-anak tidak konsen, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Pak Kalion itu dengan pertanyaan model pembelajaran mungkin yang digunakan seperti apa. Terus Pak Kalion bilang mungkin pembelajaran yang lebih menyenangkan ditambahkan dengan ice breaking yang semangat dan juga dilihat lagi dengan kesepakatan kelas seperti itu. Terus harapan dari Pak Kalion bahwa dengan terlaksanya pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking dan kesepakatan kelas, anak-anak sudah bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran matematika di jam yang terakhir. Dan pada hasil akhirnya aksinya bahwa Pak Kalion berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga Pak Kalion tidak bisa atau meminta rubah jadwal mengajarnya. Pak Kalion lebih memilih menjalani saja jadwal yang sudah ada seperti itu. Dan pelaksanaan itu akan dimulai pada hari Senin depan ini. Seperti itu dan terjadi komunikasi yang bagus, ada pertanyaan yang berbobot seperti itu yang saya observasi kepada Ibu Agista. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Terima kasih Ibu Maria. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya untuk sesi praktek coaching yang berikut, saya akan ambil alih sebagai presenter sekaligus sebagai observer. Yang menjadi coach nanti Bapak Kalion, yang menjadi coachi Ibu Maria dengan permasalahan banyak siswa yang pasif dalam pelajaran agama. Untuk itu bisa langsung saja dimulai praktek coachingnya. Waktu saya berikan. Baik, Ibu Maria, selamat siang. Selamat siang juga, Pak. Ibu, apa kabar ini? Kita sudah Kabarnya lama tidak baik. berjumpa, Kabar baik, Pak. Luar biasa, iya. Sepertinya Pak Kalion tambah gemuk saja ini. Iya, Ibu, kan mungkin sejahtera pemikiran. Iya, luar biasa. Ya. Baik, Ibu Maria, mungkin Iya, kita akan membutuhkan waktu 8 sampai 10 menit ke depan. Kita akan melakukan kegiatan coaching. Kira-kira apa yang Ibu Maria sampaikan lewat kegiatan ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Yang saya alami saat ini itu Pak, siswa-siswa saya itu kurang aktif dalam menerima pelajaran agama Katolik di kelas Pak, seperti itu. Akhirnya membuat saya stres. Setiap kali kalau ditanya selalu tidak tahu begitu, atau mereka sibuk sendirilah. Baik. Berarti permasalahannya Ibu Maria ini siswa banyak yang pasif ketika mengikuti pelajaran agama Katolik, kira-kira begitu ya Ibu? Iya, betul sekali Pak Kalion. Ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah siswa yang pasif ini mengikuti pelajaran agama ini, apakah di setiap jam pelajaran, maksud saya begini Ibu Maria, apakah di jam pertama juga anaknya pasif, jam kedua, atau mungkin hanya di jam terakhir saja seperti itu? Selama ini Pak, pengalaman tidak hanya di pelajaran terakhir saja, hampir juga semua pelajaran biar di awal, di tengah, dan di akhir juga sama juga, mereka kurang aktif seperti itu. Padahal saya rasa pelajaran agama itu lebih mudah Pak, tapi saya tidak tahu kenapa mereka bisa seperti itu.
Ya, ya, ya. Berarti tidak hanya di jam terakhir saja Ibu ya, bisa jadi Iya, di pertengahan, bisa juga di awal ya? iya betul Pak. Iya, kalau boleh tahu ketika siswa pasif itu mungkin Ibu Maria bisa kasih contoh kira-kira dalam bentuk apa siswa pasif seperti itu, kemudian kenapa siswa bisa pasif dalam mengikuti pembelajaran? Mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa siswa pasif dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Oke, berdasarkan pengalaman saya selama ini Pak, misalnya Iya, ketika saya menjelaskan di depan kelas, terus saya umpan balik nih, saya bertanya kepada mereka tentang apa yang saya sudah jelaskan. eh, saya berpikir bahwa mereka bisa merespon apa yang saya tanya sesuai dengan materi yang saya berikan. Ternyata iya, ada siswa yang bingung-bingung begitu Pak, tidak tahu mau jawab apa, seperti itu. Terus di saat iya, teman-temannya presentase di depan misalnya tugas kelompok, setelah presentase kan diminta nih mungkin ada tanggapan atau ada iya, pertanyaan yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti silakan bertanya. Nah itu juga mereka hanya diam saja Pak, mereka tidak merespon seperti itu. Itu yang membuat iya, saya iya, apa macam bagaimana saya harus seperti apa di kelas sehingga anak-anak itu bisa aktif seperti itu Pak. ya. Iya, mungkin permasalahan yang Ibu Maria alami ini, saya percaya bahwa banyak bukan hanya Ibu Maria saja yang alami permasalahan, tetapi guru lain juga pasti begitu, pasti alami seperti ini. Apa namanya? Kadang ada siswa kita ketika kita tanya contoh hal kecil saja, apakah anak-anak sudah mengerti? Semua pada jawab mengerti. Tetapi ketika kita apa yang sudah dimengerti, mereka tidak bisa jawab seperti itu. Mungkin itu juga Iya, menjadi kendala betul seperti sekali. itu. Nah, kalau iya, kalau mau dilihat pembelajaran yang sedang terjadi yang sesuai dengan permasalahan yang Ibu Maria sampaikan ini, kira-kira Iya. apakah ini berlaku di semua kelas yang Ibu ajar kok atau hanya beberapa kelas tertentu saja? Uh, untuk sementara ini karena saya mengajar di kelas 10 Pak, jadi ada 5 kelas yang saya ajar, hampir 5 kelas itu seperti itu semua, begitu. Tapi Hmm, memang tidak semua siswa, berarti tapi lebih uh, banyaknya siswanya yang kurang aktif, yang aktifnya itu hanya sedikit saja, seperti itu. oh, berarti di masing-masing kelas itu ada juga bervariasi ya, Ibu? Maksudnya ada yang Variasi. aktif, ada yang setengah aktif, ada yang tidak aktif sama sekali, begitu ya? Iya, betul sekali Pak. Hmm, menurut saya ini ya cukup cukup besar juga masalahnya ini, karena kan tadi Iya, kalau Ibu Maria sampaikan hampir setiap kelas, seperti 5 kelas, begitu. betul. Secara logika saja bahwa kita berpikir kemungkinan besar setiap materi yang Ibu Maria sampaikan pasti sebagian besar juga tidak tidak paham dengan baik. Karena itu tadi permasalahan yang Ibu Maria, karena Iya, mereka tidak aktif, kemudian ketika diminta umpan balik tidak merespon dengan baik seperti itu. Nah, kalau mau melihat iya, betul. dari problem yang sedang terjadi, kira-kira kalau kita mau lihat dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira permasalahan yang sedang terjadi untuk pembelajaran agama ini kira-kira ada di posisi mana Ibu? 1 sampai 10. Uh, mungkin 5 Pak, setengah dari itu. Ya, 5 5 ya? sampai 6 begitu, Oke. iya. 5 sampai 6. Oke. Kemudian ya, kemudian yang berikut pastinya kita sebagai guru, Ibu sebagai guru agama Katolik kan mengharapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka bisa aktif, kemudian bisa mengerti dengan baik materi yang kita harapkan seperti itu. Nah, kalau Iya. kalau saya boleh tahu harapannya Ibu Maria sebagai guru agama Katolik dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira uh,
mau di poin ke berapa sesuai dengan harapannya Ibu Maria untuk anak-anak? Saya mau mereka itu ada di posisi 8 sampai 9 lah Pak, seperti itu Oh iya, harapannya saya. 8 dan 9. Iya, Oke. Nah, kalau kita kembali lagi dengan permasalahan tadi, kalau iya, mau dilihat situasi yang sedang terjadi dengan harapannya Ibu Maria sebagai guru agama ini kan agak sedikit berbeda. Nah, kalau kita mau iya, mencapai apa yang menjadi harapan kita, otomatis kita harus Ibu Maria sebagai guru agama itu harus memikirkan kira-kira tindakan apa, alternatif apa, ataupun solusi apa yang harus dilakukan supaya bisa membuat pembelajaran agama Katolik depannya itu jauh lebih baik dan bisa tercapai ini harapannya Ibu tadi di poin 8 kan seperti itu. Kira-kira solusi apa yang Ibu Maria akan lakukan? oke. Baik Pak, ya mungkin selama ini cara mengajarnya saya mungkin salah ya Pak ya, mungkin Ya, sayanya cara yang mengajar ya. berkuasa di kelas, iya sayanya yang berkuasa di kelas, mungkin seperti itu. Akhirnya mungkin siswanya merasa tertekan atau bagaimana. Terus yang kedua, mungkin pembelajaran saya juga kurang menyenangkan, tidak menggunakan media-media yang bagus atau yang menyenangkan, yang buat mereka atau buat anak-anak itu tertarik seperti itu Pak. Jadi mungkin pembelajarannya saya ini yang saya harus buat dengan media-media atau gambar-gambar yang menyenangkan supaya siswanya itu tertarik untuk mengikuti pelajaran agama. Ya, Seperti itu. betul. Dan mungkin bisa Ya, kembali lagi dengan kesepakatan kelas. Mungkin di kesepakatan ya kelasnya kami itu kan kesepakatan semua kelas harus ya. aktif, iya seperti itu. Ya, baik. Ya, kalau saya mau ulang kembali tadi solusi yang disampaikan oleh Ibu Maria untuk mengatasi Iya, permasalahan yang terjadi ini, yang pertama akan dilihat kembali cara mengajarnya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Maria juga sudah mengakui bahwa mungkin pembelajaran yang terjadi selama itu masih berpusat kepada guru guru. seperti itu. Iya betul. Kemudian yang Iya, berikut pembelajarannya iya, mungkin juga masih kurang menyenangkan, mungkin karena metode pembelajaran, model pembelajaran, atau mungkin kurangnya juga ice breaking mungkin ya Ibu ya. Kemudian iya betul. penggunaan media Iya dan betul. ya penggunaan media atau gambar-gambar itu yang akan ditingkatkan karena akan menarik minat anak juga untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang terakhir tadi yang saya tangkap dari yang Ibu Maria sampaikan kesepakatan kelas seperti itu ya. Iya, iya Oke, siap. ya. Saya sedikit kembali dengan permasalahan tadi. Ketika ada permasalahan ini, apakah Ibu Maria sudah diskusi juga dengan rekan sejawat yang lain? Dan apakah ada solusi lain dari solusi yang Ibu Maria sampaikan tadi? Iya, kebetulan di sekolah itu kan ada guru-guru muda yang pintar IT ya Pak ya. Mungkin saya minta tolong Ya. mereka untuk membantu saya membuatkan media pembelajaran atau apa yang bagus lah, yang baik, yang bisa anak-anak tertarik seperti itu. Mungkin ada beberapa teman guru yang nanti saya ajak kerjasama, kami berkolaborasi untuk membantu saya membuatkan media pembelajaran seperti itu. Baik. Berarti ada kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat begitu ya Ibu ya? Iya, iya Pak. Ya, memang kita kalau mau bekerja sendiri memang agak susah. Tetapi kita bantuan dari ada kolaborasi kerjasama yang baik dengan rekan sejawat karena kalau kita mau jalan sendiri kita memang agak susah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita membutuhkan tanggapan, masukan dari teman-teman guru yang lain seperti itu. Nah, saya rasa solusi yang Ibu Maria sampaikan ini saya percaya akan membawa dampak yang positif untuk anak-anak. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu Maria, kira-kira
untuk solusi tadi yang disampaikan ini, kira-kira Ibu Maria kapan mulai action ini? Eh, kebetulan ini besok Senin itu ada pelajaran agama Katolik, Pak. Ya, saya mulainya besok Senin, begitu. Besok hari Senin saya Oh, akan, hari Senin minggu iya, depan. iya, Senin minggu Wah, depan saya akan melakukan ini melihat lagi wah, pembelajarannya saya itu seperti apa. Setelah itu saya langsung ya, praktikkan seperti itu. ya. Saya salut Ibu. Salut sama Ibu Maria, maksudnya sudah mendapatkan solusi, kemudian solusi yang didapat itu Ibu Maria dengan semangat antusiasnya yang luar biasa mau sesegera mungkin dalam waktu dekat ini mau eksekusi seperti itu. Jadi saya sangat mendukung sekali dengan semangatnya Ibu Maria, dan saya juga berharap bahwa dengan solusi yang disampaikan ini membawa perubahan dalam pembelajaran agama Katoliknya Ibu Maria seperti itu. Jadi semangat untuk Ibu Amin. Maria Siap. untuk melakukan Siap. atau melakukan perubahan pembelajaran yang jauh lebih baik ke depan. Baik, Pak. Siap. Baik, Terima kasih banyak. Ibu Maria, kita sudah berada di akhir sesi kita. Masih ada satu pertanyaan untuk Ibu Maria. Ibu Maria, kira-kira dalam percakapan kita, dalam pertemuan kita kali ini, apa yang Ibu Maria dapatkan? Seperti itu. Boleh Ibu Maria ceritakan sedikit? Ya, baik Pak, yang saya dapatkan dari percakapan kita atau sharing kita pada malam hari ini, yang pertama itu Ya, saya bisa tahu persoalan yang saya alami di kelas, seperti itu. ya, Terus yang kedua, ternyata saya dapat menemukan solusi dari persoalan yang ya, saya alami. Ternyata saya mampu atau saya bisa untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa saya itu lebih aktif lagi di kelas, seperti itu. ya. Mantap Ibu Maria. Oke. Berharap minggu depan ini kan kita ada kegiatan coaching lagi, Ibu. Jadi saya sangat berharap ketika kita bertemu pada kegiatan coaching berikut ini sudah ada cerita yang lebih baik lagi pada kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini. Artinya bahwa tadi kalau misalnya siswanya banyak siswa yang pasif dalam mengikuti pelajaran dalam pelajaran agama, tetapi dengan solusi yang Ibu Maria sampaikan, berharap ketika Ibu Maria sudah terapkan solusi-solusi itu, pada pertemuan berikut saya sudah dapat kabar yang baik bahwa oh ternyata dengan menerapkan solusi itu ternyata membawa perubahan. Dan saya sangat mengharapkan itu, dan saya sangat mendukung untuk solusi yang Ibu Maria sampaikan, kemudian semangatnya Ibu Maria sampaikan, dan kita sama-sama berdoa semoga tujuan baik kita dapat membawa perubahan yang jauh lebih baik untuk anak-anak kita yang kita didik sama saat ini, seperti itu. Baik Ibu Maria, terima kasih banyak untuk kesempatan pada hari ini. Kita sudah sama-sama sharing, tetap semangat selalu dalam menjalankan tugasnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, siap. Terima kasih Sama-sama. Pak untuk ya. Oke. Baik, saya mau kasih aplaus dulu untuk Ibu Maria dan Pak Kalion, luar biasa. Jadi saya sebagai observer tadi sangat menikmati coaching ini karena pembicaraannya santai tapi berisi. Gitu. Ada hasilnya terlihat, ada kepuasan dari Ibu Maria sebagai coaching. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah saya amati. Yang pertama, melalui alur Tirta, Pak Kalian tadi sebagai coach sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut begitu. Dari satu pertanyaan muncul pertanyaan baru, artinya sudah menggali informasi, sehingga Ibu Maria juga dengan leluasa menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dialami. Bahkan tadi Ibu Maria juga sempat mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan Ibu ya tadi
Mungkin Iya. tadi kan Ibu sempat bilang, oh mungkin saya mengajarnya kurang menyenangkan, begitu. Iya. Artinya bahwa dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach ini bisa lebih jujur, terbuka, begitu, mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan itu merupakan uh, satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang coach, begitu. Kemudian tadi juga sudah membuat komitmen untuk langkah selanjutnya. Coach juga sudah membuat coach merasa terbantu. Iya. Itu yang saya amati tadi. Kalau berbicara tentang kompetensi coaching, ada 3 kompetensi coaching itu tadi sudah menurut saya sudah nampak semua. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence dari Pak Kalion sudah nampak. Artinya betul-betul fokus pada apa yang diceritakan oleh coach. Kemudian sudah mendengar dengan aktif, juga sudah nampak, sudah terlihat, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot tadi sudah dilakukan juga. Artinya bahwa coaching ini menurut saya sudah bagus, sudah luar biasa. Mungkin itu dari saya sebagai observer. Terima kasih Pak Kalian dan Ibu Maria. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali Ibu Agista. Baik, kita akan lanjut pada sesi ketiga. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak Guru. Ya. Pada sesi selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti sesi praktek kegiatan coaching, di mana yang akan menjadi coach-nya adalah Ibu Maria, kemudian yang menjadi coach adalah Ibu Agista. Tanpa memperpanjang kata, saya persilahkan kepada Ibu Maria dan Ibu Agista untuk memulai kegiatan coaching pada malam hari ini. Baik, selamat siang Ibu Agista. Selamat siang Ibu Maria. Apa kabar hari ini? Sepertinya semakin fresh ya, tambah cantik. Terima kasih Ibu. Ibu juga tambah segar. Hari ini saya kabarnya baik. Ya, luar biasa. Baik Ibu Agista, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Yang kita laksanakan menggunakan alur tirta ya. Namun sebelum saya melakukan coaching, kira-kira Ibu saya mau bertanya apa masalah atau kendala yang Ibu Agista alami seperti itu. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah luangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu masih mau dengar saya punya keluhan. Jadi begini Ibu, saya ini ada masalah yang saya hadapi dan saya rasa ini lumayan berat untuk saya mengenai anak-anak. Jadi, saya ini kan guru bahasa Inggris Ibu, guru bahasa Inggris, tapi yang Ibu. saya lihat anak-anak di sekolah ini mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah. Nah, saya bukan orang asli dari sini ya Ibu, jadi untuk berkomunikasi memang siswa itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Cuma kalau di kelas itu Ibu, sebelum saya masuk ke pelajaran bahasa Inggris, saya selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ada anak-anak mereka sepertinya kurang paham. Padahal saya sudah menggunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, tapi menurut saya mereka itu tidak memahami apa yang saya sampaikan begitu. Sedangkan saya ini guru bahasa Inggris, saya harus menjalankan, saya punya tugas untuk mengajar anak-anak bahasa Inggris. Jadi saya ini bingung Ibu. Itu untuk saya ya itu merupakan masalah besar saat ini yang saya rasakan. Ya, baik Ibu ya. Jadi permasalahannya bahwa anak-anak selalu menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah, terkhususnya di dalam kelas ya Bu ya. Sehingga
itu yang membuat Ibu akhirnya merasa kendala dalam memberikan pelajaran atau materi tentang bahasa Inggris. Ya, mungkin apa yang dirasakan oleh Ibu Agista sama juga, saya juga mengalami hal yang sama. Di dalam kelas banyak anak-anak yang selalu menggunakan bahasa daerah, sehingga saya juga ini pendatang Ibu, saya tidak tahu juga ini bahasa daerah, sehingga itu membuat saya kesulitan juga untuk mengerti. Kadang kita berbicara pakai bahasa Indonesia, mereka juga responnya juga dengan bahasa daerah, itu yang menjadi kewalahan juga. Jadi saya rasa mungkin bukan hanya Ibu Agista yang merasakan, tapi saya sendiri juga merasakan hal itu ya Ibu Agista ya. Oke Ibu, dari permasalahan ini kira-kira nih kalau saya mau berikan skala ke Ibu Agista dari pengalaman yang atau permasalahan yang Ibu rasakan selama ini, kira-kira dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu Agista ada di posisi yang mana? Oke, baik. Untuk skala 1 sampai 10, Iya, saya berada sekarang di posisi 5. posisi 5 ya, berarti setengah dari angka yang ditentukan Harapan itu ya Bu saya, Gista ya. ya, jadi harapannya. Oke, baik. Kira-kira seandainya setelah ini harapannya seperti apa? Harapannya Ibu untuk kedepannya dari skala angka 1 sampai 10 kira-kira bagaimana? Ya, kalau untuk harapan saya bagi jadi 2, Ibu. Karena Bagi di jadi sini 2 ya, saya sebagai guru bahasa Inggris, tentunya saya juga berharap mereka bukan hanya bisa bahasa Indonesia, tapi bisa juga berbahasa Inggris. Ya, berbahasa Inggris tapi ya. sebelum mencapai bahasa Inggris itu saya berharap mereka siswa-siswa itu bisa berbahasa Indonesia. Untuk skala dari 1 sampai 10 itu saya harap bisa di angka 9. Karena bahasa Angka Indonesia itu 9 ya. sangat penting, Bu. Iya, Iya, di betul. angka Karena 9. dengan ya, Ya. Kemudian untuk harapan saya di mata pelajaran yang saya ampu, bahasa Inggris, saya berharap siswa-siswa itu bisa berada di posisi 8. 8 ya. Iya. Oke. Baik, berarti di bahasa Indonesia mungkin di angka 9, di bahasa Inggrisnya di angka 8 ya. Ya, Ya, Ibu. memang sangat berat, tapi saya yakin Ibu bisa. Baik Ibu Agista, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, yaitu siswa sering menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah, terkhususnya di kelas, saya mau cari informasi dari Ibu Agista, kira-kira kenapa anak-anak selalu menggunakan bahasa daerah. Terus kalau dalam kelas itu Ibu Agista mengajar di kelas berapa? 8 kah? Atau kelas 7? Itu jumlahnya ada berapa orang? Siswa yang sering menggunakan bahasa daerahnya berapa? Yang sering menggunakan bahasa Indonesianya itu berapa? Sehingga kita bisa tahu supaya angka yang Ibu Agista tentukan tadi itu bisa tercapai seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi saya itu mengajar ada 6 kelas. 5 kelas, kelas 9, Iya, satunya kelas 7. Nah, dari 6 kelas itu iya, hanya 3 kelas saja yang bisa berbahasa Indonesia. Artinya anak-anaknya mampu begitu. Saya berkomunikasi dengan saya, apa yang saya jelaskan, pelajaran bahasa Inggris juga bisa masuk. Itu hanya 3 kelas. Yang 3 ini iya, agak berat, Ibu, karena mereka faktor yang paling utama itu menurut saya karena di lingkungan keluarga dan masyarakat memang mereka menggunakan bahasa daerah. Kemudian pada saat mereka di sekolah, kadang-kadang guru juga masih menggunakan bahasa daerah di sekolah begitu. Jadi menurut saya itu yang menjadi kendala untuk saya. iya. Itu Ibu kira-kira. Oke, baik Ibu Agista. Kalau berdasarkan jumlah siswa dari Iya, satu kelas itu kan rata-ratanya ada 30-an, 30 siswa dari satu kelas. iya, Dan dari 30 siswa itu mungkin hanya sekitar 10 orang saja yang bisa bahasa Indonesia. Yang 20 itu mereka pakai bahasa daerah. Begitu. ya.
Baik Ibu Agista, ya kurang lebih ya hampir semua kelas ini memang persentasenya untuk mereka yang memahami atau melancar bahasa Indonesia itu sangat sedikit sekali. Jadi memang tugas berat Ibu Agista, tapi saya yakin Ibu Agista bisa. Baik, kira-kira Ibu Agista, uh, kira-kira apa rencananya supaya anak-anak itu di sekolah itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terkhususnya saat berada di dalam kelas saat pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Kira-kira rencananya apa yang mau Ibu Agista lakukan? Baik Ibu, jadi ada yang sudah saya lakukan. Saya sudah Ya. buat kesepakatan kelas. Jadi Ya. kesepakatan kelas itu salah satunya adalah dilarang menggunakan bahasa daerah. Ya, Jadi betul harus sekali. menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas. Tapi itu tidak berjalan dengan baik, Ibu. Mereka masih tetap menggunakan bahasa daerah. Nah, jadi untuk rencana yang akan saya lakukan, saya mau Iya. berkomunikasi juga, berkolaborasi dengan guru-guru rekan sejawat, terutama Iya. yang orang asli dari daerah tempat saya bekerja itu. Jadi Bekerja, iya. dari ya orang Sumba di sini, saya minta kerjasamanya untuk kalau bisa jangan menggunakan bahasa daerah di sekolah. Tetap apapun kondisinya, situasinya, guru di sekolah itu harus tetap berbahasa Indonesia. Jadi anak-anak mulai terbiasa. Kalau mereka Iya. sudah mulai terbiasa bahasa Indonesia, pasti di kelas pun begitu. Antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika mereka sudah bisa bahasa Indonesia, saya harap bahwa saya sudah bisa masuk itu pelajaran saya bahasa Inggris begitu. Jadi harapan saya itu yang akan saya laksanakan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, betul sekali Ibu Agista, karena kita bukan orang asli di sini, jadi kita sangat membutuhkan rekan-rekan guru yang memang aslinya dari tempat di mana kita bekerja, supaya mereka bisa membantu kita untuk menerjemah sekaligus mengajak anak-anak ini supaya selalu menggunakan bahasa Indonesia setiap kali kalau sudah berada di kompleks sekolah atau di dalam kelas. Seperti itu, luar biasa Ibu ya, sudah mau berkolaborasi dengan teman-teman. Kira-kira ini mau laksanakan kapan ya Bu Agista ya? Saya maunya secepat mungkin Ibu. Kalau Iya. kalau perlu besok, kalau saya ada waktu dengan rekan-rekan guru di sekolah, ada waktu bisa kita mulai dengan percakapan-percakapan ringan begitu, bisa saya sampaikan apa yang jadi masalah saya, Iya. supaya mereka juga bisa tahu bahwa saya sedang mengalami masalah tentang bahasa yang digunakan anak murid itu Ibu. Iya. Jadi sesegera mungkin saya mau langsung menerapkan itu. Ya. Aduh, saya senang sekali ya Bu ya, Ibu Agista langsung merespon bahwa besok langsung mempraktekannya. Ya, langsung mengajak teman-teman untuk besok langsung eksekusi untuk mengajar anak-anak atau mengajak anak-anak untuk menggunakan bahasa Indonesia di sekolah ya. Sukses ya Ibu Winda, tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mengakhiri sharing kita pada malam hari ini, saya ingin tahu kira-kira apa yang Ibu Agista dapatkan dari percakapan atau sharing kita pada malam hari ini. Ya. Baik, jadi yang pertama itu saya bersyukur sekali, saya senang karena Ibu sudah meluangkan waktu. Karena kita mendapatkan teman atau rekan kerja yang mau mendengar kita punya keluh kesah itu kadang sulit Ibu karena kita sama-sama punya kesibukan. Jadi Iya, saya betul. sangat bersyukur Ibu mau meluangkan waktu. Kemudian segala yang menjadi unek-unek dalam hati saya ini sudah saya lampiaskan. Anggap saya sudah Iya. saya sampaikan ke Ibu. Ibu menerima, Ibu kasih support saya dan saya rasa ini merupakan coaching atau sharing yang sangat bermanfaat untuk saya. Jadi saya menjadi semakin semangat gitu karena mendapat dukungan dari Ibu. Amin, luar biasa.
Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi persoalan atau masalah yang dihadapi. Ya, selanjutnya saya berharap bahwa Ibu Agista bisa menerapkan rencana-rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi. Ya, semoga ada kesempatan kita bisa berbicara lagi untuk melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi di kelas setelah Ibu Agista melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru yang berada di tempat kerjanya Ibu Agista. Mungkin itu saja Ibu Agista. Terima kasih banyak. Tetap semangat Ya, dan terima kasih sukses semua. selalu. Terima kasih Ya, Ibu. Ya, ya, terima kasih. Ya, ya, sama-sama. Mungkin saya kembalikan. ya Pak. Baik Ibu Maria dan Ibu Agista, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching ini. Tepuk tangan salut untuk Ibu Maria dan Ibu Agista yang sudah menjalankan perannya sebagai coach dan coachee. Luar biasa, begitu ya. Luar biasa dari percakapan tadi antara coach dan coachee sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Mungkin dari mungkin sedikit saran saja, usul untuk coach. Ya, coach ini memang akan penentu untuk suasana dia hidup atau tidak itu ada di coach, seperti itu. Jadi memang tadi sudah bagus yang Ibu Maria lakukan, hanya ditingkatkan lagi seperti itu. Kemudian untuk penerapan kegiatan coachnya itu sesuai dengan alur Tirta sudah berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Kemudian respon juga dari coach juga sangat bagus, dan solusi-solusi ataupun tindakan juga yang diambil oleh coach itu sangat bagus. Kemudian bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh coach kepada coach, seperti itu. Dan apresiasi yang disampaikan oleh coach untuk coach juga sudah nampak. Kemudian menggali informasi tadi sudah sudah muncul. Intinya penerapan alur Tirta itu sudah nampak, hanya butuh untuk diperkuat lagi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja bukan komentar tetapi saran saja. Jadi supaya kita lebih semangat lagi ke depan, karena Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak